Halo Sobat Karunian, selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kita akan baca firman Tuhan pagi ini, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu kembali kami melihat bahwa karya tangan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan melihat apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan di dalam kehidupan ini, karena Engkau Allah yang maha melihat. Maka dari itu biarlah kami kedapatan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami baca firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh membukakan pemikiran kami supaya kami semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya Sobat Karunian, tema kita pagi ini adalah Tuhan tidak menilai seperti dunia menilai kita, ya. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 saya akan baca untuk kita. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Sobat Karunian, kisah ini cukup menarik, ya. Dalam kehidupan kita di sekolah, dalam pergaulan, seringkali penampilan luar menjadi penilaian utama, ya kan? Bahkan di sekolah mungkin ada penilaiannya. Oh, si A paling rajin, si B paling cepat datangnya, ya. Penilaian-penilaian yang dibuat oleh manusia, ya. Nah, semua itu adalah dasar yang dijadikan oleh seseorang untuk menilai kita dari luar, ya. Mungkin kita pernah minder ketika melihat itu atau mendapat penilaian seperti itu. Kita minder mungkin ketika teman kita rasanya lebih pandai dari kita merasa kalah dari dia. Atau kita merasa nggak sekeren teman-teman kita, gitu ya. Atau mungkin kita tidak punya banyak teman, kita akhirnya minder, ya kan? Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita, ya. Penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Tuhan, ya. Tuhan tidak fokus pada penilaian luar saja seperti prestasi dan status sosial, tetapi Tuhan lebih dari itu. Tuhan melihat hati, ya. Hati artinya apa yang di dalamnya, di dalam kita, ya. Dia melihat kemurnian hati kita, niat kita, ketulusan kita, dan kesungguhan dari hidup kita, ya. Nah, ayat ini ada ketika Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Daud ini memiliki perawakan yang tidak cocok kalau dia harus berperang, berbeda dengan abangnya yang memiliki perawakan yang bagus untuk menjadi seorang tentara untuk berperang pada waktu itu, ya. Sedangkan Daud hanya ditunjuk sebagai penggembala domba, kerjanya menggembalakan domba, gitu ya. Tetapi mengapa Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud untuk menjadi raja? Ini sesuatu yang membuat saudara-saudaranya bingung, gitu ya. Kok seperti ini ya? Kok beda ya? Kalau harusnya abangnya yang mungkin memiliki badan yang cukup bagus, gitu ya, cocok untuk menjadi raja, gitu. Pandangan manusia seperti itu, tetapi pandangan Tuhan ternyata berbeda, ya. Maka mari kita belajar dari kisah ini. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah utamakan hati yang benar, jangan pura-pura. Orang dunia bilang jangan munafik, gitu ya. Tapi tuluslah, belajarlah untuk memiliki hati yang tulus. Tuhan lebih senang itu, ya. Tuhan lebih menyukai hati yang tulus, jujur dan sederhana. Yang kedua, jangan menghakimi teman atau orang lain hanya dari penilaian luar saja, ya. Belajar melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat, ya, dengan kasih, dengan pengertian, ya. Jangan cepat menilai orang lain dari gaya berpakaiannya, dari nilai akademiknya atau latar belakang keluarganya, ya. Kiranya kita semakin bijaksana karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan melihat hati kami.
ketulusan kami, keseriusan kami, ketekunan kami, biarlah semuanya Tuhan perhitungkan. Ajar kami untuk tidak menilai orang lain, menghakimi orang lain dari penampilan luarnya saja. Ajar kami untuk melihat setiap orang dan mengasihi setiap orang seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. God bless you.